Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 dari kelas 19 6A31 ingin mempresentasikan tentang perancangan arsitektur enterprise sistem informasi di Puskesmas ABC menggunakan TOGAF framework, yaitu ada abstrak. Apa itu abstrak? Teknologi informasi bukan hanya sekedar jabatan untuk penyampaian informasi, tetapi sudah menjadi bagian dari strategi untuk mencapai visi dan misi organisasi. Puskesmas ABC merupakan organisasi pemerintah yang berfungsi teknologi informasi, pengolah data Microsoft Office, dan beberapa data masih menggunakan kertas. Hal tersebut menimbulkan beberapa masalah seperti rentannya kerusakan. Satu, pendahuluan. Teknologi informasi dari hari ke hari semakin bertumbuh kembang dengan cepat. Menyelesaikan digitalisasi zaman teknologi informasi mampu memenuhi kebutuhan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dan harus juga dipersiapkan dengan sedemikian rupa sehingga teknologi informasi dapat berjalan sesuai dengan strategi organisasi. Dua, metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan diagram alur seperti pada gambar 1. Tahapan yang dilalui untuk merancang sistem informasi pada Puskesmas ABC akan dijelaskan pada tahap ini. Demikian 2.1 tahapan identifikasi masalahnya. Pada tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang dialami oleh Puskesmas ABC dalam menjalankan aktivitas utama, yaitu proses bisnis yang terjadi ataupun aktivitas pendukung. Dua, tahapan studi literatur. Pada tahap kedua ini adalah dengan melakukan studi literatur dari berbagai sumber seperti paper, tesis, website, dan sumber-sumber izin yang mendukung dan relevan terhadap topik penelitian. 2.2 tahap pengumpulan data. Pada tahap ketiga, ini adalah melakukan pengumpulan data yang dijadikan sebagai bahan dalam merancang struktur teknologi sistem informasi pada Puskesmas ABC. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap sumber data, yaitu pegawai yang ada di Puskesmas ABC. 2.4 yaitu tahapan perencanaan enterprise. Pada tahap keempat adalah melakukan perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF ADM 9.1 sebagai metode pengembangan arsitektur. Dua titik lima blueprint. Blueprint ini adalah kerangka kerja terperinci dari seluruh hasil yang telah diperoleh setelah melalui berbagai tahapan yang telah dilakukan dalam TOGAF ADM. 3. Hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini, seluruh perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF ADM yang terdiri dari beberapa fase. Di antaranya akan dijelaskan satu persatu pada setiap fase. 3.1 preliminary fase.
Fase ini merupakan sebuah fase pertama yang digunakan sebelum menjalankan fase-fase yang lainnya. Di mana preliminary fase ini mendefinisikan prinsip SWIH. Lanjut dari Randy Sapaletriansa 3.2 fase A. Fase ini akan ditampilkan value chain diagram yang merupakan sebuah gambaran hasil dari seluruh identifikasi yang telah dilakukan dalam lingkupan Puskesmas ABC. Bagian-bagian yang diidentifikasi tersebut berupa aktivitas yang berjalan pada Puskesmas ABC. Seluruh identifikasi value chain diagram tersebut digambarkan dalam tabel 3, menunjukkan dua aktivitas pentingnya pada Puskesmas ABC. Dan ini adalah tabel yang ketiga. Ada penerimaan pasien dan film infrastruktur human resource management teknologi development program. Dan di bawah ini ada tabel 4 permasalahan organisasi. Yang pertama ada proses pelayanan kesehatan, yang kedua manajemen keuangan, yang ketiga manajemen kepegawaian, yang keempat manajemen pelaratan atau pelengkapan dan inventaris, yang kelima manajemen obat-obatan. Dan di bawah ini ada tabel 5 solusi permasalahannya. Yang pertama proses pelayanan kesehatan, yang kedua manajemen keuangan, yang ketiga manajemen kepegawaian, yang keempat manajemen peralatan atau perlengkapan inventaris, yang kelima manajemen obat-obatan. 3.3 fase B, business arsitektur. Tahapan ini adalah bagian yang digunakan untuk mendukung arsitektur visi yang telah diperoleh dari Puskesmas ABC. Fase arsitektur bisnis ini menggambarkan seluruh aktivitas yang berjalan pada Puskesmas ABC yang dituangkan ke dalam picture agar lebih mudah dipahami dalam melihat alur proses bisnisnya. Gambar dari picture ini berupa entitas pengolahan, administrasi keuangan, dan pengolahan obat-obatan. Seluruh aktivitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menjadi aktivitas untuk dari Puskesmas ABC dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lanjut ke 3.4 fase C, informasi sistem arsitektur. Pada fase ini terdapat dua arsitektur yang digunakan sebagai dasar dalam membangun sistem informasi untuk Puskesmas ABC, yaitu aplikasi arsitektur dan data arsitektur. 3.4.1 aplikasi arsitektur. Pada arsitektur aplikasi ini lebih mengarah kepada perencanaan kebutuhan yang diperlukan oleh Puskesmas ABC untuk selanjutnya diimplementasikan ke dalam aplikasi yang akan dibangun. Dan di bawah ini ada tabel yang ke-6, aplikasi portfolio Katolik. Yang pertama Simpus, yang kedua Simpak, yang ketiga SIM inventaris, yang keempat SIM keuangan, yang kelima SIM obat-obatan. Lanjut 3.4.2 data arsitektur. Arsitektur data merupakan arsitektur yang dibangun dan yang diperurutan untuk database sistem informasi Puskesmas ABC. Dalam arsitektur data terdapat seluruh komponen entitas data yang dapat dijadikan sebagai informasi oleh organisasi dalam mengelola seluruh proses bisnis yang berjalan di Puskesmas ABC. Entitas data ini memiliki relasi terhadap suatu atribut dengan atribut yang lainnya terhubung dengan sistem informasi.
Dan di bawah ini ada tabel 7, yaitu data sistem. Yang pertama ada data pasien, yang kedua ada data dokter, yang ketiga ada data pembayaran, yang keempat ada data rekam medik, yang kelima data obat, yang keenam data pegawai, yang ketujuh data barang. 3.5 fase D, teknologi arsitektur. Pada fase arsitektur, teknologi ini dikembangkan sebuah arsitektur teknologi yang dapat memberikan dukungan terhadap arsitektur sistem informasi pada Puskesmas ABC. Arsitektur ini akan memberikan gambaran infrastruktur yang meliputi jaringan dan hardware yang disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas dan keutuhan sistem informasi yang diusulkan. Seluruh kerangka arsitektur teknologi yang diusulkan tersebut dalam gambar keempat. Dan ini adalah gambar yang keempat, yaitu infrastruktur jaringan. Gambar 4 adalah desain arsitektur dari teknologi jaringan yang diusulkan berupa jaringan internet yang digunakan untuk mengakses server sebagai hosting untuk sistem dan data. Kemudian mikrotik yang digunakan untuk mengelola bandwidth seluruh perangkat yang terhubung ke jaringan. Selanjutnya adalah wireless access point atau yang disebut dengan WAP, yang digunakan untuk memberikan pancaran jaringan internet kepada seluruh perangkat yang terkoneksi ke jaringan tersebut. Lanjut 3.6 fase E, opportunities and solution. Fase peluangan dan solusi ini adalah fase di mana akan dibuat analis antara sistem lama yang sudah berjalan dengan sistem baru diusulkan, sehingga arsitektur dari sistem informasi yang diusulkan dapat memenuhi target yang diinginkan dicapai dalam pembangunan sistem informasi tersebut. Gap analis tersebut akan didefinisikan dalam tabel ke-8. Yang pertama, ada pelayanan kesehatan sepenuhnya belum menggunakan TI sebagai kebutuhan utama. Yang kedua, sumber daya manusia masih kurang memahami TI. Yang ketiga, belum adanya kebijakan penggunaan TI pada unit oleh pimpinan Puskesmas. Yang kelima, aplikasi yang digunakan masih bersifat aplikasi standar perkantoran seperti Microsoft Office dan lainnya. Yang keenam, belum ada integrasi data antara bidang yang menyebabkan duplikasi data. Dan di bawah ini ada tabel 9. Lanjut kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap perencanaan sistem informasi pada Puskesmas ABC menggunakan framework TOGAP Admin 9.1 sebagai model pengembangan arsitektur. Dalam diperoleh gambaran model desain sistem informasi yang sesuai kebutuhan penggunaan dengan 5 fase, yang diantaranya business arsitektur, arsitektur visian, arsitektur informasian, sistem arsitektur, teknologi arsitektur, dan opportunities and solution sebagai blue yang digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mendukung proses bisnis. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.